Cerita ini berawal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hiduplah seorang wanita bernama Siti Badriah. Ia dikenal sebagai perempuan yang ramah dan pekerja keras. Setelah menikah dengan seorang lelaki bernama Joko, ia sangat berharap memiliki anak. Namun, bertahun-tahun lamanya mereka menunggu. Siti tak kunjung hamil. Suatu hari, keajaiban terjadi. Setelah bertahun-tahun menunggu, Siti akhirnya hamil. Warga desa ikut bahagia, terutama ibu mertuanya yang sudah lama mendambakan cucu. Sejak kehamilannya, Siti sering mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan tua dengan rambut panjang yang berbisik kepadanya, "Kau sudah lupa apa yang kau lakukan dulu, tapi aku tidak." Setiap kali ia bangun, tubuhnya terasa lemas dan jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya mimpi biasa. Namun, sejak usia kandungannya memasuki 9 bulan, rasa takut semakin besar. Perutnya yang membesar terasa lebih berat dari seharusnya, seolah ada sesuatu di dalamnya yang bukan sekadar bayi. 20 tahun lalu, saat masih remaja, Siti pernah melakukan sesuatu yang dilarang dalam adat desa. Suatu hari, ia menemukan sebuah boneka kecil dari tanah liat di halaman rumahnya. Boneka itu berwajah aneh, dengan mata cekung dan mulut yang seperti sedang tersenyum miring. Menurut kepercayaan orang tua di desa, jika seseorang menemukan boneka tanah liat yang muncul tanpa sebab, maka itu adalah titipan dari alam gaib. Boneka itu tidak boleh dibuang atau dihancurkan, karena dipercaya sebagai wadah roh halus yang sedang mencari tempat bernaung. Namun, Siti yang masih muda dan tidak percaya hal semacam itu, malah membuangnya ke sungai. Ia bahkan sempat menertawakannya. "Apa sih, hanya boneka jelek," gumamnya kala itu. Sejak saat itu, ia sering mengalami kejadian aneh, barang-barang hilang tanpa jejak, suara langkah kaki terdengar di malam hari, dan sesekali ada suara perempuan menangis di luar kamarnya. Namun, karena tidak terjadi sesuatu yang benar-benar buruk, Siti akhirnya melupakan kejadian itu. Ia tumbuh dewasa, menikah, dan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Tanpa ia sadari, ada sesuatu yang masih menunggu waktu yang tepat untuk menuntut balas. Menjelang hari kelahirannya, Siti semakin sering melihat bayangan hitam di sudut rumahnya. Terkadang ia mendengar suara tangisan pelan dari dalam perutnya, seolah bayi yang dikandungnya bukan bayi biasa. Ibu mertuanya mulai curiga. Ia pernah mendengar cerita lama tentang perempuan yang melakukan kesalahan besar di masa lalu dan akhirnya harus membayar akibatnya ketika hamil. "Siti, apakah kau pernah melakukan sesuatu yang melanggar adat?" tanya Makromlah, ibu mertuanya. Suatu malam, Siti terdiam. Ia ingin mengatakan tidak, tapi hatinya gelisah. Kenangan tentang boneka tanah liat itu kembali menghantuinya. "Kalau memang ada yang pernah kau lakukan, kau harus meminta maaf sebelum terlambat," kata Makromlah dengan nada serius. Namun, Siti tetap diam. Ia tidak yakin harus meminta maaf kepada siapa, dan ia pun merasa semuanya baik-baik saja. Hingga malam itu tiba, Siti tertidur lelap setelah hari yang melelahkan. Namun, di tengah malam, ia terbangun oleh rasa sakit luar biasa di perutnya. Ia berteriak memanggil suaminya, tapi suaranya terasa jauh dan samar. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat bayangan seorang perempuan tua berdiri di samping tempat tidurnya. "Aku sudah menunggumu, Siti," suara itu berbisik. Tiba-tiba, perutnya mulai terasa kosong. Rasa sakit yang menusuk berubah menjadi sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang keluar, tapi bukan melalui jalan lahir. Dalam hitungan detik, perutnya yang besar mulai mengecil. Ia bisa merasakan sesuatu merayap keluar, seolah ada makhluk tak kasat mata yang mengambil kembali apa yang dulu telah dipinjamkan kepadanya. Makromlah dan Joko terbangun karena suara jeritan Siti. Saat mereka menyalakan lampu, mereka melihat Siti terduduk lemas di tempat tidur. Perutnya yang tadinya besar kini kembali rata seperti sebelum hamil. Tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda kelahiran. Janin yang selama ini ada di dalam kandungannya telah hilang tanpa jejak. Berita kejadian aneh ini menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan, mencoba memahami apa yang terjadi. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah ulah makhluk gaib, sementara yang lain menganggap ini adalah hukuman atas kesalahan di masa lalu.
Siti sendiri tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menangis, merasakan kehilangan yang begitu besar meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga suatu hari, seorang dukun tua bernama Mbah Karto datang ke rumahnya. Ia duduk di depan Siti dan menatapnya dalam-dalam. "Apa kau pernah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kau lakukan, Nduk?" Tanyanya dengan suara berat. Dengan tangan gemetar, Siti akhirnya menceritakan tentang boneka tanah liat yang ia buang bertahun-tahun lalu. Mbah Karto menghela napas panjang. "Kau telah membuang sesuatu yang bukan milikmu. Boneka itu bukan sekadar tanah liat, melainkan wadah bagi roh yang sedang mencari tempat baru. Ia menunggu waktu yang tepat untuk mengambil kembali apa yang kau miliki sekarang." Siti terisak. "Lalu, di mana anakku?" Mbah Karto menggeleng. "Anakmu bukan benar-benar milikmu sejak awal. Ia hanya titipan. Dan sekarang, ia telah kembali ke pemiliknya yang sebenarnya." Sejak kejadian itu, Siti tidak pernah hamil lagi. Setiap malam, ia masih bisa mendengar suara bayi menangis di luar rumahnya, meskipun tidak ada bayi di sekitar desa mereka. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan seorang perempuan tua yang sama. "Kau telah membayar kesalahanmu," bisik suara itu. "Tapi aku masih akan menunggu." Siti terbangun dengan keringat dingin. Ia tidak tahu apa arti kata-kata itu. Namun, satu hal yang pasti, masa lalunya telah menghantuinya. Dan mungkin ia tidak akan pernah bisa benar-benar lepas darinya. Sejak saat itu, warga desa semakin percaya bahwa kepercayaan leluhur bukanlah sekadar mitos. Dan bagi perempuan yang ingin memiliki anak, mereka harus berhati-hati dengan setiap tindakan mereka. Karena sesuatu yang terlihat sepele bisa saja menjadi kutukan yang menunggu waktu untuk menuntut balas.